Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani dan Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Taib, sekedar murojaah biar nggak ngantuk. Sebutkan dua bentuk at-tashbih. Siapa yang bisa menjawab? Nah, yang pertama itu at-tasbihul makhluk billah. iya. Sama tasbihullah bil makhluk. Baik, ahsan, tabarakallahu fiik. Tasbihu al-makhluk bil khaliq wa tasbihu al-khaliq bil makhluk. Yang pertama menyerupakan makhluk dengan Allah. Yang kedua menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Hukumnya apa dua-dua tasbih itu? Kufur kecil atau maksiat kecil? Kufur akbar. Siapa yang ingat ucapan ulama salaf tentang hukum masalah ini? Ada yang ingat enggak ucapan ulama siapa? Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia kafir. Bukan. Yang tadi malam? Enggak, salah juga. Gurunya Imam Malik. Yang akhwat? Bukan. Nah, kalau nggak dimurajaah, itu yang kita sampaikan kemarin. Ilmunya manusia itu didahului oleh ketidaktahuan, kemudian apa? Tidak tahu juga. Imam Nu'aim bin Hammad. Nu'aim bin Hammad gurunya Imam Al-Bukhari. Nu'aim bin Hammad gurunya Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan man syabbahallah bi syai'in min khalqihi faqad kafara
Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bihi faqad kafara. Dan barang siapa mengingkari sifat Allah, maka dia kafir. Wa laisa ma wasafallahu bihi tasbih. Sekedar mensifati Allah, menetapkan sifat Allah, itu bukan tasbih. Perlu ditulis. Hah? Insyaallah sudah hafal ya. Anak ulangi, siapa yang mengucapkan ini? Nu'aim bin Hamad rahimahullah. Bahasa Arabnya kalau mau nulis, man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafara. Man syabbahallah bi syai'in min khalqihi faqad kafara. Terjemahannya, barang siapa menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, maka dia kafir. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, maka dia kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bihi faqad kafara. Dan barang siapa mengingkari sifat Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang mengingkari sifat Allah, maka dia kafir. Dan sekedar menetapkan sifat Allah, itu bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan sekedar menetapkan atau mensifati Allah, itu bukan menyerupakan, alias menyerupakan Allah dengan makhluk. Sudah dicatat? Anak ulangi dari awal, terjemahannya, barang siapa menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, maka dia kafir. Dan barang siapa mengingkari sifat Allah, maka dia kafir. Adapun sekedar menetapkan sifat Allah atau mensifati Allah, itu bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Baik, cukup sampai di sini murojaahnya. Yang penting banyak-banyak dibuka lagi bukunya, ya. Jangan sampai sekedar sebulan sekali kajian, selesai kajian, selamat tinggal sampai 1 bulan lagi. Murojaah terus. Nah, baik, poin ke-10. Anak baca bahasa Arabnya, tolong antum yang baca terjemahannya. Kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Silakan baca. Yang maha hidup tanpa mengalami kematian, yang maha berdiri sendiri tanpa pernah hidup. Baik, jazakallah khairan. Imam At-Tahawi rahimahullah masih membahas tentang tauhid asma wa sifat, yang sekali lagi ini merupakan ilmu yang paling mulia dan yang paling wajib kita pelajari. Kita setiap hari beribadah kepada Allah harus tahu tentang Allah, tentang nama dan sifatnya, tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para salaf. Di antaranya di sini, di antara al-asma'ul husna yang wajib kita imani, nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Mana dalil 2 nama Allah ini? Ayat kursi. Apa insyaallah ya? Mau dites? Nah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di dalam ayat kursi kata para ulama ada 5 nama Allah. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum wa huwal aliyul azim. Al-ali al-azim. Ada 5 nama Allah dan belasan sifat-sifat Allah dalam ayat kursi. Dan sudah kita sampaikan berdasarkan Sahih Muslim, Rasul ketika bertanya kepada Ubay bin Ka'ab ayat apa yang paling mulia, beliau menjawab ayat kursi. Kenapa ayat kursi yang paling mulia? Karena isinya berkaitan dengan apa?
zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan namanya, sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan selainnya. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Al-Hayyul Qayyum, dua al-asma'u al-husna. Dua nama-nama Allah yang paling mulia. Kewajiban kita meyakini ini adalah dua nama Allah. Kemudian ada kaidah-kaidah yang perlu kita sampaikan sedikit tentang nama-nama Allah. Nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum itu menunjukkan akan tiga hal yang paling utama di sini. Yang pertama menunjukkan tentang zat Allah. Bahwasanya Al-Hayyu Qayyum menunjukkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua menunjukkan nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang ketiga menunjukkan akan sifat Allah. Ini kaidah Ahlussunnah, setiap nama pasti mengandung sifat. Kemudian sudah kita sampaikan tadi, penetapan nama Allah harus berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, itu kalau sekedar berkaitan dengan nama Allah. Kemudian ada pembahasan para ulama kenapa dinamakan Al-Asma'ul Husna. Kenapa Allah dikatakan nama-namanya itu Al-Husna. Al-Husna itu yang paling indah, yang paling baik, ya. Karena kata para ulama mengandung sifat-sifat yang mulia. Faham dong? Ana tanya lagi, kenapa dinamakan Al-Asma'ul Husna? Karena mengandung sifat-sifat yang paling mulia, yang paling sempurna. Kemudian kata para ulama yang berkaitan dengan sifat Allah, di dalam Al-Quran sifat Allah dibagi menjadi dua. Yang nggak hafal tolong ditulis, jangan sok. Nanti dites, dibilang ustaznya belum nyampaikan. Sifat Allah di dalam Al-Quran ada dua. Sifat yang ditetapkan, yang musbata, as-subutiyah, sifat as-subutiyah, atau sifat yang ditetapkan. Dan yang kedua, sifat yang salbiyah, yang dinafikan. Sekali lagi, sifat Allah dalam Al-Quran ada dua. Apa saja tadi? Sifat subutiyah yang ditetapkan dan sifat apa? Salbiyah yang dinafikan. Apa maksud sifat yang ditetapkan? Yaitu sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Seperti sifat al-khalaq penciptaan, sifat istiwa, sifat wajah, sifat tangan. Dan sekali lagi, pembahasan tentang sifat sama dengan pembahasan nama al-asma. Nama Allah harus berdasarkan dalil. Ini murajaah lagi pada pertemuan yang terakhir bulan lalu atau tahun yang lalu ya berarti ya. Al-Qadim, apakah termasuk nama Allah? Kenapa kok bukan? Karena nggak ada dalilnya. Ya. Yang kedua, bolehkah menyebut Allah itu Qadim sebagai bab apa itu? Khobar. Ya, ada dua pembahasan. Bedakan sifat dengan al-khobar. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dinamakan, disifatkan dan dikabarkan. Adapun menamakan, mensifati harus berdasarkan apa? Dalil dari Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan yang ketiga, babul khobar itu ausa, lebih luas dari pembahasan nama dan sifat. Nggak harus berdasarkan dalil. Ya, namun yang penting syaratnya apa? Ada yang tahu?
tidak mengandung aib atau hal-hal yang buruk, jelek bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ada unsur kekurangan dalam kabar tersebut. Contoh apa? Babul khabar itu. Yaitu Allah qadim, seperti kata Imam Tahawi, qadimun bila ibtidain, daimun bila intihain. Qadim, daim, hanya mengabarkan Allah itu sudah ada sejak dahulu, Allah itu selama-lamanya. Meskipun yang lebih tepat menggunakan kata-kata huwal awwalu wal akhiru. Paham ya? Baik. Hayyul la yamut, qayyumul la yanam. Nama Allah Al-Hayyu mengandung sifat al-haya, kehidupan. Itu sifat yang ditetapkan oleh Allah. Sifat al-haya. Al-Qayyum, sifat al-qayyumiyah. Allah berdiri sendiri. Allah tidak butuh kepada makhluk. Itu diantara sifat-sifat subutiyah yang ditetapkan oleh Allah. Dan itu dibagi menjadi dua oleh para ulama. Kalau mau dibagi lagi, sifat subutiyah yang ditetapkan dalam Al-Quran ada dua. Sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat apa? Dzatiyah dan sifat fi'liyah. Apa sifat dzatiyah? Sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. La tanfaku anillah. Seperti sifat ilmu, sifat kehidupan, sifat wajah, sifat tangan. Senantiasa melekat pada diri Allah, tidak mungkin sekejap pun lepas dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya sifat apa? Dzatiyah. Yang kedua sifat apa? Fi'liyah. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. As-sifatul lati tata'allaq bimasyiatillah. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Paham? Seperti sifat al-kalam. Allah berbicara. Secara zatnya memang Allah sudah tersifati dengan sifat kalam. Tapi kapannya Allah berbicara, ini berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Paham ya? Enggak selalu Allah berbicara setiap istilahnya detiknya, setiap waktunya, tidak. Namun kapan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Meskipun secara asal Allah sudah tersifati dengan sifat kalam. Tapi kapannya berbicara sesuai dengan kehendaknya. Paham dari sini? Nah, itu contoh sifat al-fi'liyah. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Masalah penciptaan. Al-khalqu. Allah sejak dahulu sudah punya nama Al-Khaliq. Sifatnya Al-Khalq, menciptakan. Namun kapan Allah menciptakan? Sesuai dengan kehendaknya. Paham ya? Beda dengan sifat mendengar, melihat. Ini senantiasa melekat pada diri Allah. Paham? Sifat ilmu. Gak mungkin sekejap pun Allah tidak mengetahui. Paham? Ini gak berkaitan dengan masyiah, kehendak. Senantiasa Allah mengetahui, senantiasa Allah melihat, senantiasa Allah mendengar, senantiasa Allah maha hidup. Paham? Itu sifat subutiyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah ada dua. Dzatiyah dan apa? Fi'liyah. Sampai sini paham enggak? Sebelum kita lanjutkan. Insyaallah paham ya? Anak khawatir antum ini bahaya kalau sudah pertama nggak paham, keduanya apa? Iya, awas. Malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya sesat di jalan. Kalau tanya terus, baik, nggak apa-apa sebetulnya. Kalau memang nggak paham terus terang daripada sok-sok apa? Baik. Kemudian yang kedua sifat yang ada dalam Al-Quran, sifat apa tadi? Yang dinafikan.
Antum bedakan pembagiannya ya. Anak ulangi, sifat Allah dalam Al-Quran ada dua. Sifat yang ditetapkan, bahasa Arabnya subutiyah atau musbata, itu dibagi menjadi dua. Sifat dzatiyah dan sifat apa? Fi'liyah. Kemudian pembagian sifat Allah dalam Al-Quran yang kedua, sifat yang dinafikan, manfiyah atau salbiyah. Apa itu? Yaitu sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Contoh yang sudah kita baca kemarin dari surat Al-Ikhlas. Apa yang Allah nafikan dari dirinya? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Kemudian dibahas oleh para ulama bedanya sikap kita ketika menghadapi, membaca sifat yang ditetapkan dengan sifat yang dinafikan. Kalau sifat yang ditetapkan oleh Allah, cukup kita menetapkan sifat Allah tersebut. Tentunya tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membayangkannya, tanpa mentahrif, menyelewengkan maknanya, dan tanpa menafikan. Paham? Itu kalau sifat apa? Anak ulangi. Kalau mendapati sifat subutiyah, sikap kita, kewajiban kita menetapkan apa adanya. Selesai sudah. Satu langkah selesai. Paham? Tapi kalau mendapati sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah, itu ada dua langkahnya. Yang pertama, menafikan sifat tersebut. Seperti tadi, Allah menafikan dari dirinya sifat beranak dan diperanakkan. Kita nafikan, lam yalid walam yulad. Tapi nggak cukup sampai di situ. Yang kedua, ini yang harus ditetapkan bahwasanya wajib menetapkan kesempurnaan lawan tersebut. Allah tidak beranak dan diperanakkan karena Allahu Ahad. Karena Allah apa? Maha Esa. Karena Allahu Samad, Allah nggak butuh kepada makhluk. Itu yang dimaksud oleh para ulama, menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan. Kita kasih contoh yang lain biar lebih paham. Allah menafikan dari dirinya sifat kedzaliman. Wa ma ana bidzalamil lil abid. Aku, kata Allah, tidak pernah menzalimi hamba-hambaku. Ini sifat ditetapkan atau dinafikan? Dinafikan, jelas. Allah menafikan dari dirinya sifat kedzaliman. Maka langkah pertama apa? Menafikan sifat kedzaliman. Paham? Apakah cukup sampai di sini? Langkah kedua apa? Menetapkan kesempurnaan lawan sifat kedzaliman, yaitu sifat apa? Keadilan. Paham sampai di sini? Hah? Paham enggak? Alhamdulillah kalau paham. Baik. Contoh berikutnya, insya Allah kata para ulama, bil misal yattadihul makna, dengan contoh akan terang penjelasannya. Tapi perlu dites. Allah berfirman dalam surat Qaf juga, wa ma massana min lughub. Kami tidak ditimpa kelelahan. Ada yang bisa menjawab di sini? Sebutkan tadi ya langkah-langkahnya. Baik, yang silakan yang akhwat kalau mau menjawab. Langkah pertama apa? Wa ma massana min lughub. Menafikan sifat kelelahan dari Allah. Sampai di sini saja cukup? Langkah kedua apa? Apa kebalikan sifat kelelahan? Kekuatan, kekuasaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi itu kalau kita mendapati sifat salbiyah yang dinafikan oleh Allah, kewajiban pertama, langkah pertama menafikan sifat tersebut sebagaimana Allah menafikan dari dirinya. Yang kedua,
kewajiban kita apa? Menyebutkan, menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat yang dinafikan tersebut. Paham insyaallah ya? Nah, di sini ya kita kasih kaidah-kaidah tadi karena berkaitan dengan poin 10 ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Hayyun Qayyum. Sifatnya Al-Haya dan Qayyumiyah. Ini selesai kalau kita tetapkan langkah pertama selesai. Paham? Kemudian la yamut wa la yanam. Ini yang kita sampaikan tadi. Allah apa? Menafikan dari dirinya apa? Kematian dan apa? Tidur. Dalilnya mana? La ta'khudhu sinatun wala naum. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah, Zat yang maha hidup, lagi berdiri sendiri. Allah menafikan dari dirinya apa? Kematian. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Paham? Jadi la yamut, la yanam, ini sifat yang dinafikan oleh Allah dari dirinya. Maka langkah kita apa? Ya, menafikan sifat tersebut. Allah tidak akan mati. Ini menunjukkan akan apa? Kesempurnaan kehidupan Allah. Maka digandengkan hayyun la yamut. Ketika kita tahu Allah la yamut, ini karena apa? Kesempurnaan kehidupan Allah. Langkah pertama menafikan apa? Allah tidak mati, la yamut. Yang kedua apa? Menetapkan kesempurnaan sifat kehidupan bagi Allah. Paham sampai di sini? Allah la yanam, tidak tidur. La ta'khudhu sinatu wala naum. Langkah pertama apa? Menafikan sifat tidur. Cukup sampai di sini? Yang kedua langkahnya apa? Menetapkan kesempurnaan sifat al-qayyumiyah, yaitu kemandirian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak butuh tidur, tidak butuh apapun. Paham? Paham tidak? Nah, ini yang dibahas oleh para ulama. Kemudian ada lagi kaidah berikutnya. Kata para ulama, metode Al-Quran secara asal memperinci sifat yang ditetapkan. Yang tulis kalau mau lebih diingat, ya. Kecuali kalau anda mau melupakan, silahkan. Kata para ulama, secara asal di dalam Al-Quran sifat yang ditetapkan itu disebutkan secara terperinci. Sifat apa? Allah punya sifat cinta, ridho, murka, wajah, tangan, istiwa. Allah punya sifat keesaan, kemandirian, kehidupan. Allah punya sifat, ya, banyak perinciannya di dalam apa? Al-Quran. Sebagaimana dalam ayat kursi tadi, belasan sifat Allah. Itu disebutkan secara apa? Bagi sifat apa? Subutiyah yang ditetapkan. Adapun sifat salbiyah yang dinafikan, secara asal disebut secara global di dalam Al-Quran. Adapun sifat salbiyah disebutkan dalam Al-Quran secara apa? Global. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitsli syai'. Taib, yang sudah nyata tolong dibaca. Ada yang baca? Kelihatannya nulis semuanya, cuma kalau disuruh baca kok. Masa bisa nulis nggak bisa baca? Nah, silakan. Yang terakhir tadi, adapun sifat yang ditetapkan yang sifat subutiyah di dalam Al-Quran
itu disebutkan secara terperinci. Adapun sifat salbiyah atau yang dinafikan disebutkan secara global. Taib Hasan. Tambah lagi sedikit. Namun kalau sifat salbiyah diperinci dalam Al-Quran, kalau ada sifat salbiyah yang diperinci di dalam Al-Quran, kalau sifat salbiyah diperinci atau disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran, kalau sifat salbiyah disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran, itu karena ada maksud atau hikmahnya, atau maksud tertentu. Kalau sifat salbiyah disebutkan secara terperinci di dalam Al-Quran, itu karena ada maksud tertentu. Di antaranya untuk membantah statement pernyataan yang batil. Contohnya tadi surat Al-Ikhlas. Ya, secara asal, dites lagi. Dari surat Al-Ikhlas tadi, ada 2 ayat yang bentuknya sifat salbiyah. Ngetesnya kita mau satu persatu. Gentle, face to face. Nah, ada enggak yang siap menjawab? Angkat tangan di sini. Kalau keroyokan, wah berani semua. Nah, siapa yang bisa siap menjawab? Tidak ada. Oh, Masya Allah, malu tuh akhwat. Taib. Ya, silakan. Ada yang siap jawab? Satu saja. Nyaman yang akhwat yang ada siap yang jawab? Kalau sifat subutiyah lam yalid walam yulad. Terus kalau sifat yang dinafikan, iya, kita katakan ini lebih baik daripada yang ikhwan nggak mau jawab, meskipun salah tadi. Ya, kita hargai berani menjawab, tapi ya itu, qadarullah salah. Baik, pertanyaannya, anak ulangi lagi, mungkin ya belum paham pertanyaan. Pertanyaannya, dari 2 ayat surat Al-Ikhlas, mana sifat yang subutiyah yang disebutkan secara global atau yang terperinci? Nah, satu saja yang jawab. Kita nggak tanya dari awal. 2 ayat terakhir surat Al-Ikhlas. Kita membahas sifat yang dinafikan. Surat Al-Ikhlas. Ana bahas surat Al-Ikhlas. Ada berapa surat Al-Ikhlas? Ayatnya ada 4. Kita nggak bahas ayat pertama, kedua. Kita bahas yang ketiga dan keempat. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Baik, ana tes lagi. 2 ayat ini itu bentuknya sifat subutiyah ditetapkan atau dinafikan? Dinafikan, alhamdulillah, lega. Kalau masih ditetapkan, nah ini perlu ditetapkan kalau kajian kita gagal ini. Baik. Itu sifat jelas. Lam yalid, tidak beranak dan tidak diperanakan, menafikan, betul enggak? Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah menafikan sekutu dari dirinya. Itu sifat ya dinafikan. Cuma pembahasannya mana yang disebut secara global, mana yang disebut secara terperinci. Ya. Kalau yang secara global, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Simpel sebetulnya. Sifat salbiyah dalam 2 ayat terakhir surat Al-Ikhlas itu ada 2. Lam yalid walam yulad itu sifat yang Allah nafikan secara terperinci. Jelas Allah memperinci, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Paham? Adapun yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad,
ini sifat yang Allah nafikan dari dirinya dalam bentuk global. Allah nggak sama dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Itu contoh apa? Sifat yang dinafikan secara global. Paham dari sini? Paham? Adapun lam yalid wa lam yulad wa ma masana min lughub wa ma ana bidzalamil abi, itu perincian. Allah tidak berbuat dolim, Allah tidak ditimpa keletihan, Allah tidak beranak dan diperanakkan. Itu semuanya apa? Sifat yang dinafikan dari diri Allah yang disebut secara apa? Terperinci. Karena apa tadi? Karena apa tadi? Nah, karena ada tujuan tertentu, di antaranya membantah statement orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Meskipun hukum asalnya sifat yang dinafikan dalam Al-Quran disebut secara apa? Paham ya? Anak ulangi lagi. Sifat yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya secara asal disebut secara terperinci. Paham? Allah punya sifat murka, sifat ridho, sifat cinta, sifat istiwa, sifat kasih sayang, sifat wajah, sifat tangan, dan seterusnya. Banyak. Ada berapa sifat Allah? Iya, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah. Ini sifat yang ditetapkan, disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran. Adapun sifat yang dinafikan secara asal di dalam Al-Quran disebut secara global. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Paham? Tapi kalau seandainya ada sifat yang dinafikan disebut secara terperinci, itu karena ada apa? Maksud tertentu, tujuan tertentu, di antaranya membantah statement orang-orang kafir. Di antaranya statement orang Yahudi Nasara yang mengatakan Allah punya bapak, punya anak. Allah membantah lam yalid wa lam yulad. Ketika orang Yahudi mengatakan Allah selesai menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, Allah letih, Allah istirahat. Maka Allah bantah, wa ma masana mil lughub, kami tidak ditimpa keletihan. Paham? Paham tidak? Sampai di sini paham? Kalau nggak paham tanya, jangan malu-malu. Ya, kata Rasul, la yatlubul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan dapat ilmu orang yang malu-malu meong dan yang sombong. Nah, paham insyaallah ya? Iya, tapi hati-hati kalau dites. Jangan ya paham. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Tahawi sekali lagi, hayyul la yamut qayyumun la yanam. Ini beliau menyebut sifat yang terkandung dari nama Al-Hayyu, sifat kehidupan, dan Al-Qayyum, sifat Al-Qayyumiyah. Ada nama, ada sifat, ya. Kemudian beliau menyebut tadi sifat yang dinafikan, la yamut, ya. Kemudian la yanam, ini sifat salbiyah. Kenapa kita memperinci pembahasan tadi? Kalau sifat yang ditetapkan disebut secara terperinci, kalau sifat yang dinafikan disebut secara global, kalau ada perincian itu karena ada tujuan tertentu. Ini untuk membedakan manhaj ahli sunnah dengan manhaj ahli bid'ah. Kalau ahli bid'ah sebaliknya, sifat yang dinafikan mereka sebut secara terperinci. Itu pun nggak pakai dalil. Ya, kata mereka Allah itu tidak berjisim, Allah itu tidak begini, tidak begitu. Allah disebut secara terperinci sifat-sifat apa? Salbiyah. Mereka nggak mau menetapkan Allah itu punya sifat ilmu. Namun kata mereka Allah tidak jahil. Paham? Allah tidak lemah. Allah pakai bahasa-bahasa penafian. Paham? Yang pertama kata ulama, ini jelas bertentangan dengan metode Al-Quran. Karena Al-Quran sebaliknya, yang diperinci sifat apa? Sifat apa? Sifat subutiyah. Paham? Kalau mereka tidak secara asal, mereka apa? Memperinci sifat yang itu pun pakai bahasa-bahasa mereka sendiri tanpa dalil.
Nah, kemudian kata ulama cara membantahnya. Kalau Anda ingin memuji seseorang, ya kalau kita pakai, ya Anda memuji orang tua Anda, bapak Anda. Apakah Anda mengatakan Pak, ya kalau bahasa Jawa itu apa sampean, apa ya? Panjenengan itu bukan maling, bukan begal, bukan perampok, bukan koruptor. Sampai di situ saja. Bapak antum ngasih hadiah uang atau hadiah? Ini kata para ulama. Kalau memperinci sifat-sifat yang dinafikan, itu bukan memuji, malah membuli, malah mengejek. Paham ya? Nah, itu bedanya manhaj Ahlussunnah dengan manhaj al-bid'ah. Paham sampai di sini? Paham? Nah. Baik. Lanjut apa cukup? Lanjut. Kita tambah poin yang ke-11. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, khaliqun bila hajatin, razikun bila ma'unatin. Siapa baca terjemahannya? Kita tanpa membutuhkan pada ciptaannya, yang memberi rezeki tanpa pernah kekurangan. Nah, Allah khaliqun, yang maha mencipta tanpa membutuhkan apapun dan sesuatu apapun. Razikun bila ma'una, dia maha memberi rezeki tanpa ada ma'una. Itu kalau di footnote disebutkan bila thiqalin wala kulfah, tanpa kesulitan. Dalil dari poin 11 ini surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 57. Surat Az-Zariyat 56 sampai 57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh mereka memberikan aku rezeki. Ini razikun bila ma'una, khaliqun bila haja. Allah menciptakan jin dan manusia untuk mereka beribadah kepada Allah. Aku tidak butuh untuk mereka memberi aku makan, atau memberi aku rezeki, atau memberikan aku apa? Makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang maha memberi rezeki dan al-matin yang maha kuat. Jadi kata-kata khaliqun bila hajah, Allah menciptakan tanpa butuh, jelas tadi. Ma uridu minhum, aku tidak butuh kepada mereka apa? Rezeki. Kemudian razikun, Allah ar-razzaq huwa dzul quwwatil matin. Tidak butuh apa? Ma'unah. Tidak apa? Kesulitan dalam menciptakan, dalam memberikan rezeki kepada manusia. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini juga dua nama Allah. Al-Khaliq, Ar-Razik. Ya. Dan setiap nama pasti punya apa? Punya sifat. Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Khaliqun bila hajatin, Allah menciptakan tanpa butuh apapun dari makhluk. Makhluk yang butuh kepada Allah. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian yang butuh kepada Allah. Kita setiap sholat, selesai sholat membaca zikir, diantaranya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Setiap aktivitas kita butuh pertolongan Allah. Iya karena budu wa iya karena stain. Kalau Allah nggak butuh kepada kita. Ini diantara pelajaran dalam tazkiyatun nafsi. Yang pertama, harus ada ketergantungan hati kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah terbetik kalau kita ibadah Allah yang untung. Kalau kita nggak beribadah, Allah rugi. Na'udzubillah min dzalik. Allah nggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh beribadah
kepada Allah. Ibadah manfaatnya untuk kita, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh apapun. Makanya dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Ya ibna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Wahai anak Adam, seandainya kalian yang pertama sampai terakhir, berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Ya, nggak ada sensus. Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang ada nggak? Berapa jumlahnya orang manusia di muka bumi? Nggak tahu. Tambah lagi jinnya, tahu berapa jumlahnya? Seandainya semuanya mereka dari awal sampai terakhir, mereka semuanya di atas hati manusia yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Nabi Muhammad SAW. Seandainya semua makhluk, manusia dan jinnya seperti Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, tidaklah menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Kenapa? Karena Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku kepada pembahasan apapun, seperti dalam pembahasan al-istiwa alal arsy. Allah tinggi di atas arsy bukan karena Allah butuh kepada apa? Arsy. Kalau orang itu mengatakan, kalau kita mengatakan Allah tinggi di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy, ini orang yang tidak sehat akalnya. Karena Allah tidak butuh kepada apapun. Allahu ahad, Allahu samad. Makanya nanti akan ada pembahasan ucapan Imam Tahawi juga. Allah dikatakan oleh Imam Tahawi, beliau mengatakan mustaghnin anil arsy wa maduna. Allah nggak butuh kepada arsy dan selain arsy. Insyaallah ada di pembahasan kitab ini. Allah nggak butuh kepada apapun. Maka statement ahlul bid'ah tadi sesat menyesatkan. Sehingga dari statement itu mereka apa? Mentakwilkan. Oh, maknanya bukan Allah tinggi di atas arsy, namun maknanya Allah menguasai arsy. Coba sekedar murajaah. Gimana cara membantahnya? Bagaimana cara membantah ahlul bid'ah tadi yang mentakwil makna istawa itu istaula menguasai? Di antara sebabnya kalau kita menetapkan Allah tinggi di atas arsy nanti sama dengan makhluk butuh kepada yang di bawahnya. Ini insya Allah sudah pernah kita sampaikan. Bagaimana cara membantahnya? Apakah antum ganggu saja? Oh iya ya. Sama Ustaz. Sama aja Ustaz. Ta'ala juga membutuhkan yang dikuasai. Ya apa-apa. Yang kedua. Sifati dengan sifat ulu. Jadi secara zatiah Allah itu sifat ulu tanpa arsy pun Allah tetap tinggi. Ini beda jalurnya ini. Iya, jalur basu itu. Itu kalau subhatnya di mana Allah ketika belum terciptanya arsy, itu betul jawabannya. Pak, ya, jadi sekali lagi beda jalur antum itu. Taib, menjawab syubhat, membantah syubhat tadi. Yang pertama, jelas salaf sepakat mentafsirkan istawa irtafa, Allah tinggi. Itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, mereka melazimkan apa-apa yang tidak lazim. Yaitu melazimkan kalau Allah ada di atas berarti Allah butuh dengan apa? Nggak ada yang melazimkan itu. Bahkan sepakat sudah mengatakan seperti kata Imam Tahawi, Allah khaliqun bila haja, Allah Maha Pencipta tanpa membutuhkan apapun. Paham ya? Allah nggak butuh arsy, Allah nggak butuh malaikat, Allah nggak butuh para anbiya. Paham ya? Paham dari sini? Yang ketiga, kalau ditakwilkan istawa dengan istaula, yang pertama tidak ada salaf yang mentafsirkan itu. Yang mentafsirkan itu kelompok Jahmiyah. Kemudian kalian lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk, namun kalian juga sama.
jatuh ke dalam apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga punya kekuasaan. Dan tadi dikatakan yang berkuasa itu juga kadang butuh kepada yang dikuasai. Kalau di antara apa? Makhluk ininya sama, mereka maling teriak. Nah, nanti di muraja lagi, karena waktunya sudah jam 8 kurang berapa ini. Baik, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Nah, yang menciptakan makhluk. nah, Tapi Allah menciptakan nabi, rasul, malaikat. Allah menciptakan makhluk, tapi Allah menciptakan nabi, malaikat, rasul untuk memberi petunjuk pada kita. Itu fungsinya apa? Membantu atau? ini juga syubhat. Baik, sudah kita patenkan tadi, Allah khaliqun bila hajat. Allah maha mencipta tanpa apa? Membutuhkan. Tidak membutuhkan pembantu, tidak membutuhkan anak bapak. Paham ya? Tidak membutuhkan sekutu. Apapun kata-kata membutuhkan tidak ada sama sekali. Namun di balik penciptaan malaikat, ada malaikat yang menurunkan wahyu, ada malaikat yang mencatat perbuatan hamba. Ini semuanya karena ada hikmah yang Allah apa? Ketahui. Contoh, Allah menciptakan malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Apakah berarti Allah nggak tahu perbuatan manusia? Hah? Allah maha tahu, lebih tahu daripada malaikat. Namun di balik penciptaan malaikat tersebut, di balik tugas malaikat mencatat, ada hikmahnya. Di antaranya untuk menegakkan keadilan Allah. Ketika manusia di hari kiamat, kata para ulama, ditimbang amal kebaikannya, mereka diberikan balasan. Itu ya di antaranya ada saksinya. Siapa itu? Para malaikat. Paham ya? Apa hikmah ada malaikat pencatat? Itu tadi. Di antaranya ini yang kita ketahui. Allah yang lebih mengetahui. Di antaranya untuk apa? Menegakkan keadilan Allah. Ketika Allah menyiksa hambanya karena perbuatan dosanya, Allah nggak pernah berbuat zalim. Kenapa? Tadi Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, dan di antara yang menunjukkan keadilan Allah, Allah punya para saksi-saksinya. Manusia apa? Tahu bahwasanya yang mencatat amal mereka kiraman katibin. Contoh yang lain, Allah menegakkan timbangan pada hari kiamat. Timbangan amal kebaikan atau amal kejelekan. Allah maha tahu segalanya. Berapa persen kebaikannya, berapa persen kejelekan manusia itu. Allah maha tahu. La takhfa li khafiyah. Namun di balik penciptaan timbangan tersebut ada hikmahnya. Yaitu apa? Menegakkan keadilan Allah. Ketika manusia ditimbang, ini kebaikannya berapa persen, kejelekannya berapa persen, mereka menyaksikan sendiri timbangan tersebut. Paham Pak ya? Jadi tolong jangan disandarkan kata-kata apakah sebagai pembantu, tidak. Paham ya? Allah nggak butuh pembantu. Kenapa? Ya sama. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi mubasyina wa mundiri, untuk mereka memberikan kabar gembira, untuk mereka memberi apa? Peringatan. Paham? Sebagai perantara antara Allah dengan apa? Makhluk untuk membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Ada yang lain? Bagaimana sifat-sifat Allah yang bila disematkan kepada manusia itu sifat yang buruk? Misalkan Allah orang munafik tidak menipu Allah, walaupun akan balas di budaya apa? Nah, taib itu taib. Ada namanya sifat-sifat yang harus ditetapkan untuk Allah dengan menggabungkan dengan tadi
Ya, contoh yang dengan contoh soal lebih jelas. Allah mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, maka Allah balas makar mereka. Kata para ulama, nggak boleh menyebut langsung Allah punya sifat makar. Titik, nggak boleh. Karena apa? Ayatnya itu bergandengan. Mereka membuat makar, Allah balas makar mereka. Paham? Orang-orang munafik membuat rekayasa jahat, Allah balas. Paham? Ini istilahnya harus digandengkan. Ketika mereka membuat makar, Allah balas makar mereka. Makanya nggak ada nama Allah Al-Makir, nggak ada. Atau disebut secara tunggal, Allah punya sifat makar, nggak ada. Disebut oleh para ulama, Allah membalas makar orang-orang yang membuat. Paham maksudnya ya? Jadi nggak boleh disebutkan sendirian tanpa digandengkan dengan perbuatan mereka. Paham? Nah, itu ada pembahasan sendiri. Nggak secara mutlak. Makanya nggak disebut itu sebagai nama, sebagai sifat secara mutlak. Tapi harus digandengkan dengan perbuatan mereka. Mereka membuat makar, Allah balas makar mereka. Karena memang ayatnya, nasnya demikian. Innahum yakiduna wa akidu. Nah, ada gandengannya. Ketika mereka membuat kait, yaitu rencana jahat, Allah balas. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Nggak ada. Coba cari. Kalau dapat kita kasih hadiah istimewa. Cari ayat yang menyebutkan sifat makar kait disebut sendirian. Coba cari. Kalau ketemu luar biasa antum, lebih dari ulama. Ulama saja nggak dapat, antum apalagi. Nah, makanya dikatakan oleh para ulama ini sifat yang tidak bisa disebut sendirian, namun harus digandengkan dengan perbuatan mereka. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida wa yamkuruna wa yamkurullah wa makaru wa makarallah. Paham? Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Nah. Baik, pas jam 8. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wa aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.